Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ya, ini Omar dari bisnisomar.com ya. Hari ini sebagaimana saya sudah share di kuliah WhatsApp ya. Tapi karena banyak yang bingung gitu loh, karena memang keterbatasan cara menyampaikan di WhatsApp itu, sehingga banyak teman-teman mungkin masih bingung dengan materi yang saya sampaikan. Nah, hari ini pada kesempatan ini saya coba share melalui video, sehingga mungkin nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya dari apa yang saya jelaskan melalui kuliah WhatsApp. Nah, teman-teman, slide yang saya share tadi adalah slide yang kebetulan saya dapatkan dari Action Coach ya. Ini bisa teman-teman lihat sih sebenarnya di actioncoach.com. Dan kebetulan juga saya sudah mendapatkan materinya secara langsung dari para coach yang ada di sana, kemudian juga dari buku-buku yang diterbitkan oleh Action Coach gitu. Nah, sebenarnya malam hari ini, malam tadi gitu, saya coba share tentang 6 step to massive result. Artinya ini adalah 6 langkah yang selayaknya sebuah bisnis itu melakukan hal ini supaya dia mendapatkan result yang luar biasa gitu. Jadi ada 6 langkah, diantaranya adalah mastery, lalu niche, leverage, team, sinergi, hingga akhirnya result gitu. Nah, ini masing-masing langkah ini mempunyai sebuah tahapan yang memang kalau kita lakukan hal ini maka kita akan mendapatkan yang namanya massive result gitu. Nah, sayangnya kalau ini kita bahas semua, ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat-sangat ya cukup lama lah gitu loh. Bisa 2-3 hari gitu loh, gitu bahas semua gitu. Makanya saya coba sharing dulu. Yang paling utama adalah dari steps mastery gitu loh. Nah, steps mastery ini bisa dibilang adalah pondasinya dari bisnis yang kita jalankan ya. Bagaimana from chaos to control, dari kekacauan yang ada di bisnis kita hingga akhirnya menjadi sesuatu yang terkontrol dalam bisnis kita. Nah, disinilah diperlukan satu pemahaman tentang apa sih yang harus kita mastery gitu, yang harus kita kuasai banget gitu. Oke, kita lihat di slide sederhana ini ya. Nah, di mastery level itu apa saja sih yang kita harus kuasai? Yang pertama adalah money mastery, lalu yang kedua delivery mastery, yang ketiga destination mastery. Yang pertama tadi money mastery itu terkait dengan bagaimana sih kita mengelola keuangan kita gitu loh, mengelola keuangan sehingga nanti kita bisa mengatasi kebocoran-kebocoran yang ada pada bisnis kita gitu loh. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian delivery mastery. Nah, ini terkait dengan tadi chaos ya. Jadi jangan sampai ketika bisnis kita semakin berkembang ya, tapi ketika kita merespon hal tersebut kita tidak mampu gitu loh. Atau sebaliknya, kita justru oversupply. Artinya kita membuat produk terlalu banyak tapi kita tidak bisa jualan gitu loh. Nah, sehingga delivery mastery ini dibutuhkan gitu ya. Penguasaan terhadap hal ini. Kemudian yang terakhir adalah destination mastery. Nah, ini sebenarnya juga sebuah pemahaman dan penguasaan yang memang sebagai pebisnis kita harus punya. Mau kemana sih bisnis ini kita bawa gitu loh. Apakah hanya sekedar kita mencari untung atau ada hal lain yang lebih besar yang mau kita capai gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Terkait dengan money mastery atau penguasaan kita terhadap keuangan atau financial yang ada di bisnis kita gitu. Yang pertama adalah BEP mastery, yaitu break even point mastery. Artinya gini, kita harus menguasai di break even itu berapa sih penjualan yang harus kita lakukan supaya terjadi titik impas gitu terhadap modal yang kita keluarkan gitu. Nah, terutama buat yang berbisnis properti ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti terkait dengan kewajiban kita membayarkan lahan, terutama yang lahan kerjasama ya. Kewajiban kita membayarkan harga lahan, kemudian juga kita mau tidak mau pasti melibatkan investor gitu ya, investor, sehingga nanti
ketika kita mempresentasikan proyek kita ke investor, kita tahu kapan break even dari proyek yang kita jalankan. Seperti itu. Sehingga diperlukan kemampuan untuk membuat atau menguasai tentang break even point. Oke. Lalu yang kedua, profit margin dan cash flow mastery. Ini juga penting. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika ditanya bisnisnya, profit margin dari bisnis kamu berapa sih? Banyak yang menjawab misalkan 15%, 20% ya. Tapi pada kenyataannya ternyata ketika sudah didalami lebih jauh bisnis yang dijalankan, ketika ditanya profit kamu berapa sih? 20% gitu. Tapi ketika ditanya berapa uang yang kamu punya, ternyata nggak ada punya uang gitu, nggak ada cash. Profitnya masih dalam bentuk barang atau masih dalam bentuk piutang. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana profit itu menjadi cash, menjadi uang yang kita pegang. Nah, kalau yang semalam saya share itu ketika kita mendapatkan cash in atau ada uang masuk di kita. Nah, itu kalau yang saya lakukan biasanya saya memisahkan paling tidak dari target profit yang mau kita capai. Misalkan target profit kita 20%, ya kan? Ada uang masuk penjualan misalkan 100 juta. Nah, artinya 20 juta itu saya langsung kunci itu. 20 juta itu. Sehingga nanti dari 80 juta sisanya itu yang saya pakai operasional, saya pakai untuk putarkan lagi modalnya gitu. Ya kan? Kalau ada tadi semalam ada pertanyaan dari Kang Ali gitu ya. Nah, itu apakah untuk syirkah atau untuk yang lainnya gitu? Kalau menurut saya sih semua uang yang masuk kita coba perlakukan seperti itu. Ini sebenarnya untuk melatih kita untuk mengamankan profit margin kita gitu dalam bentuk cash seperti itu. Nah, tapi juga nanti kita juga harus menguasai tentang bagaimana supaya uang kita yang ada di orang atau piutang atau barang yang tersimpan itu bisa menjadi cash. Itu penting banget supaya nanti keuangan atau financial kita menjadi sehat gitu. Lalu cash flow mastery, cash flow juga begitu ya. Kalau di tim saya itu kita weekly itu melakukan yang namanya meeting, dan salah satu yang kita bahas adalah cash flow dari perusahaan kita sendiri. Ini nanti ada satu pembahasan tersendiri, insya Allah gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya akan share lebih detail. Lalu yang berikutnya adalah reporting mastery. Nah, ini juga penting nih. Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai pebisnis itu agak-agak suka terlalu kalau dibilang kurang disiplin gitu loh. Sehingga laporan keuangan kita itu berantakan gitu loh. Uang kemana, ya kan, dipakai buat apa, minjem sama siapa. Bahkan kadang-kadang uang-uang kecil suka kececeran gitu loh. Nah, ini kalau kita menguasai laporan keuangan, maka tuh bisnis kita tuh akan jadi sehat gitu. Kenapa? Karena kita bisa memantau, ibaratnya seperti kita punya mobil ya, itu kan kita punya dashboard tuh. Nah, dengan menguasai reporting ini kita akan melihat tuh, ini bensin udah mau habis nih gitu. Artinya cash kita udah mau habis gitu. Terus kita kudu ngegas atau kudu ngerem dulu nih gitu loh. Ya nggak? Terus RPM-nya gimana nih, seperti apa nih? Nah, itu dengan kita mempunyai reporting, maka seakan-akan kita punya dashboard yang mengontrol bisnis kita, apakah dia dalam keadaan bensinnya cukup, dalam kecepatan yang tepat, atau seperti apa gitu loh ya. Jadi reporting mastery. Lalu yang terakhir adalah KPI mastery. Ini key performance indicator. Itu tadi sebenarnya sama kayak tadi itu dashboard itu tadi gitu. Dengan adanya reporting, maka kita bisa punya KPI. Nanti kita punya standar. Jangan sampai mobil kita itu hanya bensinnya setengah atau di bawah setengah gitu loh. Karena kita tahu kita melakukan perjalanan yang jauh. Begitu juga dengan cash flow kita. Jangan sampai ketika kita tahu bahwa pengeluaran kita per bulan 30 juta, ya kan, itu artinya KPI kita adalah penjualan kita minimal menghasilkan omset yang punya profit 30 juta per bulan gitu. Jadi kita nantinya akan terkait dengan bagaimana kita membuat strategi marketing supaya memenuhi KPI dari keuangan kita gitu.
Seperti itu, sesederhana itu gitu. Ya. Nah, ini kalau money mastery ini dikuasain banget, insya Allah yang tadi istilah saya tuh kita mengurangi kebocoran dari bisnis kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah delivery mastery. Delivery ini pengertiannya bukan sekedar kita delivery mengantar gitu, enggak ya, tapi memang kita menyajikan produk dan jasa kita kepada customer itu dengan baik, dengan kualitas yang terbaik, ya, tepat waktu, seperti itu. Nah, untuk menguasai delivery master ini, yang pertama harus kita kuasai adalah supply, tentang bagaimana kita menyuplai. Misalkan kita di dunia properti ya, misalkan ada buyer nih, ada pembeli terhadap unit properti yang kita jual, rumah yang kita jual gitu ya. Lalu kita janji 6 bulan untuk serah terima dari rumah yang kita jual. Nah, ini tentunya kita harus punya planning ketika DP itu masuk, ketika transaksi terjadi gitu ya. Kita harus mulai membangun kapan sampai jadinya kapan gitu. Jadi kita harus punya schedule tuh selama 6 bulan bahwa konsumen A selama 6 bulan ini harus kita jadikan rumahnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi supply-nya harus kita kuasain. Lalu yang kemudian yang kedua adalah easy to buy. Nah, ini terkait dengan skema pembayaran nih ya. Misalkan mau beli rumah, skemanya ada cash bertahap, ya kan? Ada yang KPR gitu loh. Nah, ini pembahasannya nanti nih, ada yang KPR pakai bank, ada yang KPR tanpa bank gitu. Nah, saya nggak mau berkutat di situ dulu, tapi di sini kita harus menguasai dulu. Easy to buy itu artinya konsumen datang kepada kita, mereka akan mudah mendapatkan barang atau jasa kita. Seperti itu. Sehingga dengan skema apapun mereka bisa mendapatkan produk kita gitu. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah quality. Nah, ini terkait dengan tadi, supply tadi sebenarnya. Supply mungkin tepat waktu, tapi kalau kualitinya mengecewakan juga kurang baik gitu ya. Nah, di sini kita di samping mengejar tenggat waktu supply kita, ya, quality pun harus kita jaga gitu. Karena disinilah nanti akan terjadi satu repeat order, terjadi viral, ya kan? Kalau konsumen suka dengan rumah yang dibelinya gitu, tentunya kan dia akan mereferensikan ke temennya gitu. Apalagi kita bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka. Nah, lalu yang berikut adalah service. Nah, servisnya terkait dengan banyak hal ya sebenarnya, banyak hal. Ya, terutama dengan bagaimana kita menghandling customer kita gitu. Ya kan? Bagaimana ada permintaan-permintaan, kemudian ada keluhan-keluhan, kemudian ada masukan-masukan dari customer kita. Itu ketika kita menguasai hal tersebut, maka customer akan menjadi menjadi puas dengan apa yang kita berikan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, nah ini supaya basic atau pondasi dari bisnis kita itu menjadi kuat ya, kita harus menguasai ini, destination mastery. Destination itu apa sih? Tujuan dari bisnis kita ini mau kita bawa kemana, ya kan? Banyak orang sebenarnya berbisnis tapi dia tidak tahu dia mau bawa kemana di bisnis itu. Apakah hanya sekedar berdagang, ya, artinya hari ini jualan, hari ini dapat uang, terus uangnya kita habisin, selesai, hanya menyambung hidup gitu. Enggak seperti itu sih sebenarnya bisnis. Tapi kita punya satu destination ya, yang memang mau kita capai gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menguasai 3 hal. Yang pertama adalah why-nya, kenapanya gitu. Kenapa kita ada di bisnis tersebut, ya? Kenapa kita ingin berbisnis? Jadi tujuan berbisnis kita apa sih gitu? Dan tentunya why ini adalah sesuatu yang memang akan menjadi motivator kita gitu, menjadi motivasi terbesar kita, sehingga kita akan terus berada di bisnis tersebut walaupun misalkan nanti mengalami kemunduran, mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, tapi karena kita why kita sudah cukup kuat gitu, akhirnya kita akan tetap berada di bisnis tersebut dan bangkit lagi dan melanjutkan bisnis tersebut. Nah, lalu yang kedua, visinya gitu.
Jadi gini, kalau visi itu kita sebenarnya ingin menjadikan bisnis kita ini seperti apa sih gitu. Misalkan Anda di bisnis properti, kalau sekedar menjalankan bisnis properti ya, dapat satu proyek selesai gitu, tapi tidak ada visi di dalam situ gitu, bisa jadi ketika kita gagal di satu proyek, selesai urusan gitu. Tapi visi itu mempunyai satu hal yang ya, misalkan kita ingin menyediakan hunian syariah gitu kan, yang comply dengan syariah. Kita ingin menyediakan hunian yang baik gitu kan, yang punya nilai lebih terhadap orang yang membeli di kawasan kita gitu ya. Bagaimana orang dimudahkan ketika membeli properti kita. Nah, ini visi ini penting sekali gitu loh. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah goal. Nah, goal ini dia sebenarnya lebih detail. Kalau vision tadi kan masih long term lah ya, masih lumayan jauh lah gitu ya. Tapi kalau goal ini ibaratnya kita punya impian, ya, tapi dia tertulis dan punya tanggal. Kalau kata Brian Tracy itu, ya kan, business coach internasional itu, dia mengatakan goal is a dream with date. Artinya goal itu adalah sebuah mimpi yang ada tanggalnya gitu loh. Artinya punya tenggat waktunya gitu loh. Nah, ini perlu kita kuasai sebagai bisnis supaya nanti kita punya punya semacam guidance gitu loh. Sudah sampai mana sih bisnis kita? Nah, disinilah makanya nanti kita punya yang namanya 30 days action plan, 60 days action plan, 90 days action plan. Terus kita buat bahkan day to day, weekly-nya, ya kan, monthly-nya. Jadi hari per hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu kita punya goals yang harus kita penuhi, target-target yang bisa kita penuhi supaya nyampe ke destinasi kita. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita menguasai mastery level ini, ya kan, money mastery, delivery mastery, destination mastery, maka bisnis kita akan menjadi kuat pondasinya, ya kan, seperti itu. Nah, insya Allah penjelasan seperti itu, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi ya. Sebenarnya ini kalau mau kita bahas lebih detail akan sangat panjang sekali gitu. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.